Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Putri dari kelas D3A semester 4 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, kedudukan sejarah, dan fungsi bahasa Indonesia. Apa sih bahasa itu? Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimi atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Nah, mengetahui sedikit tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah, dan digunakan untuk siaran di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual, terbatas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda, yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam unsur bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan penuturan bahasa yang besar di Santerun, negeri beserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timor Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas, maupun universitas di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya. Nah, ciri bahasa. Yang pertama itu bahasa sebagai sistem. Maksudnya bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen teratur dan menurut pola tertentu. Kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Alfabet atau huruf abjad merupakan lambang bahasa yang dikenal secara universal, tetapi setiap negara memiliki lambang bahasanya masing-masing. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lambang bahasa berupa alfabet atau dikenal dengan abjad yang dimulai dari lambang A, B, C sampai dengan Z. Adapun bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu berupa lambang bahasa diwujudkan dengan bunyi. Bunyi pada bahasa yang mewakili lambang pada bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna tertentu. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Dalam bahasa Indonesia, baik lambang maupun bunyi, bahasa dapat menentukan makna bahasa tersebut. Adapun bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, sewenang-wenang, mana suka, atau berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud dalam lambang tersebut. Kemudian bahasa itu konvensional. Bahasa yang sudah ditetapkan tersendiri baik sistem, lambang, bunyi, dan makna bahasa tersebut oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu. Nah, yang ketujuh itu bahasa itu bersifat produktif, yang dimana walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa itu. Nah, adapun bahasa itu universal. Karena bahasa itu berpaujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang mempunyai yang terdiri dari vokal dan konsonan. Oleh karena itu, setiap negara memiliki bahasa yang berbeda. Yang ke-9, bahasa itu dinamis.
Bahasa bersifat dinamis karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga berubah menjadi tidak tetap dan tidak statis. Kemudian bahasa itu manusiawi. Maksudnya adalah alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Kemudian macam atau bentuk bahasa. Nah, macam atau bentuk bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Lidah sebagian pisau atau silet, oleh karena itu sebaiknya dalam berkata-kata, sebaiknya tidak sembarang dan menghargai serta menghormati lawan bicara atau target komunikasi. Bahasa isyarat atau bahasa tubuh adalah salah satu cara berkomunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Nah, untuk sifat bahasa ini dibagi menjadi 11 bagian, yaitu adalah bahasa adalah sistem, bahasa berwujud lambang, bunyi, bersifat arbitre, bahasa itu bermakna, sifatnya potensial, unik, universal, bersifat produktif, variasi, dinamis, dan manusiawi. Nah, apa sih fungsi bahasa Indonesia dalam negara itu? Nah, untuk yang pertama itu ada bahasa resmi di kenegaraan, yang artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahan baku. Dan yang kelima adalah bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Nah, kemudian kita masuk ke ejaan. Nah, apa sih ejaan itu? Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, yaitu atau kalimat, kata, dan lain sebagainya. Dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca penggunaan huruf. Penulisan kata dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Nah, kemudian ada 3 aspek ejaan. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Kemudian aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Nah, apa sih dan ada pun fungsi ejaan, yaitu sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku, kemudian membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan kemudian, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang teratur. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini mengenai hakikat sejarah pendidikan Bahasa Indonesia. Ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya hidup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.